Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marhaban ya Ramadan. Tanpa terasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hitungan lebih kurang 12 hari lagi akan sampai kita kepada bulan suci Ramadan. Kalau sudah namanya bulan suci, bulan yang disucikan oleh Allah, maka tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang masuk ke dalamnya pun harus suci pula lah terlebih dahulu. Makanya kalau berbicara kesucian, maka ada dosa yang dilakukan oleh seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada pula dosa kepada sesama manusia. Itulah makanya Bapak Ibu orang tua saya, sering kita mendengar ketika Ramadan akan hadir, maka yang pertama disuruh kita untuk saling bermaaf-maafan. Kenapa? Karena ada dosa di antara kita. Namanya manusia yang tempatnya khilaf dan salah, siapapun itu tak pernah lepas dari kekhilafan dan kesalahan. Oh Ustaz, saya tak pernah melakukan dosa kepada orang lain. Berarti Anda paling banyak dosanya. Kenapa? Man alimun fahuwa jahilun. Siapa yang merasa berilmu, dia yang bodoh. Siapa merasa paling bersih, dialah yang kotor. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu pasti bersalah. Anak Adam tuh siapapun dia. Karena memang al-khata'i wan nisyan sifatul insan. Memang salah dan lupa itu memang sifatnya manusia. Siapapun dia pasti pernah melakukan kesalahan. Apakah itu salah kepada Allah, apakah itu salah kepada sesama manusia. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia melakukan kesalahan di hadapan Allah, apakah Allah marah dengan itu? Tidak. Awal mula dijadikan Allah manusia ini, Allah juga sudah tahu bahwa manusia ini akan buat salah. Ujudika zambin lakiyas salah. Kujadikan manusia itu, kata Allah, dari dosa melulu. Artinya bahwa manusia itu tempatnya salah. Tapi yang diminta oleh Allah tatkala seorang itu melakukan kesalahan, wahai hamba-hambaku, ketika kau melakukan kesalahan, maka yang aku lihat setelah kau buat kesalahan, kemana engkau larinya? Apakah engkau larut dalam kesalahan itu sehingga kau terus-menerus melakukan kesalahan yang sama, atau engkau datang kepadaku memohon ampunan kepadaku, kata Allah. Makanya Bapak Ibu, yang mahal itu pengakuan, dan yang sulit itu juga pengakuan. Kalau mengaku banyak ngaku, tapi pengakuan dari Allah ini yang sulit. Kalau kita nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah mengaku kita nih semuanya orang beriman, wajar. Kenapa? Ngaku. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak, kata Allah, di antara manusia itu yang mengaku dia beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari kemudian, wa ma hum bimu'minin, padahal kata Allah sedikit pun dia tak beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jangan kau kira, kata Allah, kau bisa mendustai Allah. Tidak. Allah tahu mana yang beriman, mana pura-pura beriman, mana yang betul-betul beriman, mana yang sama sekali tak beriman. Allah tahu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling sulit itu adalah mengakui kesalahan. Makanya kemudian ketika orang mengakui kesalahan di hadapan Allah, Allah kasihkan kemuliaan kepada dirinya. Allah kasihkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera, kata Allah, menuju jalan ampunan Tuhanmu, kata Allah. Kalau kau betul segera kepada jalan ampunan Tuhanmu, kata Allah, wa jannatun arduhas samawati wal ard, kusiapkan, kata Allah, surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi, kata Allah, kusiapkan. Itulah mahalnya pengakuan. Yang banyak sekarang Bapak menutup salah, bukan mengakui salah. Sehingga ada istilah Bapak, tak ada salah, yang ada silap. Ini pula ini. Kenapa kau alah silap aku bayar? Itulah dia, tak mengaku tidak. Ini sulit. Maka oleh karenanya, karena kita akan masuk kepada bulan suci, maka tentunya sucikan dulu diri kita. Maka yang pertama maaf-maafan dulu. Kadang Bapak orang tua yang dirahmati Allah, terkadang terbalik ini, alah maaf-maafan nantilah, udah hari raya nanti baru maaf-maafan, dari Idul Fitri. Iya kalau sampai, kalau mati, alah kita.
Inilah kebiasaan umat manusia, menunda, seolah-olah dia tahu kapan ajalnya datang kepada dirinya. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau pagi ini kita dipertemukan oleh Allah, berapa jam kemudian bisa jadi kita dipertemukan. Kalau sekarang dalam keadaan pengajian, bisa jadi kita dipertemukan berapa jam akan datang dalam suasana takziah. Ajal sampai kepada kita. Tak ada yang tahu. Makanya kata Rasul, tuh ketahuilah maut itu di samping kamu, kemanapun kamu pergi maut ikut kepadamu. Karena sesungguhnya ingatlah, semuanya jalan mati. Semua jalan mati Bapak Ibu. Makan jalan mati, minum jalan mati, bekerja jalan mati, di atas kendaraan jalan mati, tidur jalan mati, berjalan jalan mati. Makan Bapak Ibu, berapa banyak yang makan habis makan mati keracunan. Minum, berapa banyak yang minum habis minum mati keracunan. Berjalan jalan mati, berapa banyak orang berjalan Bapak udah di pinggir waktu berjalan, bahkan hampir dekat paret tua berjalan. Tapi kalau sudah datang ajal tuh lari juga kereta tuh menyambar waktu, mati juga waktu. Semuanya jalan mati. Tidur jalan mati. Tak payah-payah aku tak cerita orang lain. Ayahku sendiri dijemput oleh malaikat maut ketika itu dalam keadaan tidur, tak ada yang tahu. Dibangunkan, selesai. Mati. Maka oleh karenanya saling bermaaf-maafan. Makanya kan salah satu ciri Rasul itu apa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum, kata Allah. Kata Allah tuh, saling memaafkan tuh. Pemaaf tuh. Tapi sulit Ustaz, sakit kali kurasa. Ini memang. Makanya kata Rasul tuh, kalau hendak jadi pribadi yang pemaaf tuh kata Rasul, maka lupakan dua hal, ingat dua hal kata Rasul. Kalau hendak betul jadi insan yang pemaaf tuh, lupakan dua hal, ingat dua hal. Apa yang dilupakan? Pertama, lupakan baik kita kepada orang, jangan ingat-ingat. Jangan ingat-ingat apa yang pernah awak buat sama orang, lupakan sudah tuh. Cukuplah itu penilaian Allah. Kenapa? Karena ketika diingat-ingat ini, yang datang apa? Bukan pemaaf, yang datang akhirnya dendam. Tak tahu diuntungnya kawan tuh, udah ditolong begini begitu, begini begitu, begini begitu. Panjang. Kenapa? Ingat baik. Makanya suruh Rasul, lupakan. Jangan kau ingat apa yang sudah kau kerjakan. Amal ibadahmu tuh tak usah kau hitung-hitung. Amal ibadahmu itu kepada orang lain tak usah kau ingat-ingat. Cukup Allah yang menjadi penilaiannya. Kalau aku semalam dah mengapa? Oh luar biasa lah aku rasa. Mengapa? Dari jam 1 tu aku tak bangun, duduk laku, kemudian solat sunat aku sampailah ke subuh. Luar biasa aku rasa. Nol. Tak usah ceritakan itu. Tak usah boleh ceritakan itu. Cukup Allah yang menilainya. Yang kedua, lupakan, kata Rasul apa? Lupakan salah orang, jangan ingat-ingat. Kalau asyik salahnya diingat, ini tadi 20 baik orang Bapak Ibu, 20 baiknya, satu salahnya. Kalau asyik salah saja yang diingat, hilang baik itu 20 itu. Tak nampak itu. Yang disuruh Rasul itu ingat itu apa? Yang pertama, ingat salah yang kau lakukan sama orang. Jangan salah orang kau ingat, salahmu kau ingat, sehingga engkau sadar bahwa engkau juga manusia biasa yang tak terlepas dari kekhilafan dan kesalahan. Engkau juga baharu yang pasti buat salah. Salahmu kau ingat, jangan salah orang. Yang kedua kata Rasul, ingat baik orang, jangan baikmu kau ingat. Ingat baik orang yang pernah dilakukan orang kepadamu. Artinya apa? Artinya supaya kau sadar bahwa kau tak punya daya upaya, bahwa kau juga butuh bantuan orang lain. Ustaz, apa? Aku tak perlu dengan orang lain Ustaz. Yang ku cari, yang ku makan sendiri. Tak perlu aku sama orang lain. Yo, kalau memang begitu nanti bilang kian posan kian sama anak tu, oh nak, kalau meninggal ayah nanti usah pala mandikan kamu, berjalannya nanti ke kamar mandi, mandi sendiri tu bilang. Galinya tahu, kuburannya tak usah galikan kamu, menggali sendiri nanti tu. Habis digalinya masuk dia ke dalam, ditimbunnya sendiri. Bilang. Siapa manusia yang tak butuh orang?
Makanya yang pertama maaf-maafan kepada sesama manusia. Untuk apa? Mensucikan diri kita dari dosa sesama manusia. Karena kita ini baharu manusia. Yang kedua sucikan dosa kepada Allah. Dengan apa? Tentunya tubu ilallahi taubatan nasuha. Betul-betullah bertobat kepada Allah. Betul-betul. Walaupun ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, ada yang katanya ada mandi tobat, ada yang bilang tidak, ondak kerjakan, ondak tidak, usah pula bergaduh gara-garanya itu. Iya. Soal bergaduh awak gara-garanya itu. Jadi kalau ustaz kerjakan mandi tobat tuh. Kenapa? Karena tak ada jaminan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau subuh tadi kita mandi, sampai nanti ke waktu zuhur kita mandi lagi, adakah seorang manusia yang mampu menjamin dirinya dia terlepas dari dosa? Tak ada. Terkadang tak pula sampai zuhur nanti udah berdosa balik. Makanya jadikan mandi tobat tuh. Apakah harus pakai jorok ustaz? Tak perlu. Kalau ada pakai tak ada usah. Bukan bela gara-garanya itu jadi baru botol mandinya. Tidak. Ada istilah di kalangan umat Islam ini bepangir istilahnya. Ndak Ramadan. Memang adanya dilakukan umat Islam ini kebanyakan mandi tobat tuh. Mana itu yang bepangir tuh. Nah, kita di sini bilangnya bepangir, ya kan? Ada orang-orang orang Minang bilang balimau katanya, ya kan? Itu juga nya itu, tak ada bedanya itu. Pindah ke Jawa sana padusan katanya, itu juga itu. Cuma beda redaksi saja itu, beda ucapan saja. Intinya mandi tobat, mohon ampun kepada Allah atas apa? Atas dosa yang kita lakukan. Karena terkadang mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkadang tanpa kita sadari mayat itu sendiri lebih bersih dari kita, dari yang hidup nih. Mayat tuh lebih bersih ketimbang awak. Kenapa Ustaz bilang begitu? Coba tengok jenazah itu mandinya, luar biasa bersihnya. Berapa air yang dimandikannya? Tambah lagi mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf beribu kali maaf, segala lubang dibersihkan. Awak yang hidup ni ada mandi begitu? Oh dia kan Ustaz, tidak menghadap Allah. Awak tidak menghadap? Tidak. Menghadap. Bukankah Rasul bilang anggaplah solat yang kau kerjakan itu seolah-olah menjadi solat yang terakhir bagi dirimu. Setelah engkau solat engkau mati. Coba. Siapa bilang tak menghadap? Kalau tak menghadap munafik manusianya. Kenapa dia berani mengatakan inni wajjahtu wajhi, aku hadapkan ya Allah wajahku kepadamu yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Menghadap, menyembah kepada Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 yang disucikan oleh Allah yang berkaitan itu, berhubungan dia. Mana dia? Yang pertama bulan suci, mana? Ramadan. Yang kedua kitab suci, mana juga? Ramadan juga. Yang ketiga tanah suci, mana? Mekah. Makanya jangan heran habis Ramadan masuk Syawal, Dzulqa'dah mulailah berangkat orang haji. Kenapa? Rangkaiannya mensucikan yang 3 itu. 3. Makanya Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati Allah, yang pertama bulan suci Ramadan, yang kedua kitab suci Al-Quran. Makanya kemudian Bapak Ibu jangan heran kalau di Ramadan itu juga dikatakan syahrul Quran. Makanya di masjid-masjid tuh kita dengar selama Ramadan itu apa? Tadarus Al-Quran. Setelah dia disucikan bulannya, disucikan kitabnya, maka disucikanlah tanahnya. Berangkatlah orang ke tanah suci. Nah, bagi yang berangkat. Oh, tapi Ustaz namanya manusia Ustaz, tentunya tak bisa sempurna bulannya, tak bisa sempurna dia Ustaz kitabnya. Iya, namanya manusia biasa. Dalam ketika dia puasa tentunya ada khilaf salahnya. Terkadang mungkin muncul emosinya, terkadang mungkin muncul nafsunya, sehingga kurang kesempurnaannya. Begitu juga Al-Qur'annya. Bagaimana menutupnya? Dikasih Allah jalannya supaya kau sempurna itu bulannya, dan kemudian kitabnya engkau sempurnakan. Mana itu? Dikasih Allah lanjutannya apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Itulah penyempurnanya. Makanya kata Rasul itu